Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTA dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa dalam acara sosialisasi kewenangan peradilan agama. Nah, pada kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Dr. Haji Imron Rosyadi, SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, buat sahabat PTA yang saya hormati. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, meskipun masa-masa pandemi kita harus fit dan semangat terus. Betul, vitaminnya harus banyak Pak. Siap. Dan juga doanya harus kenceng gitu ya, biar kita semua terhindar dari virus corona. Siap. Nah Pak, di kesempatan ini saya nih ingin mengajak Pak Imron untuk diskusi tentang ekonomi syariah nih Pak. Baik. Sebagaimana kita ketahui, ekonomi syariah ini menjadi salah satu kewenangan dari peradilan agama ya Pak ya. Siap. Nah, mungkin sahabat PTA di rumah juga bertanya-tanya gitu, sebenarnya ekonomi syariah itu yang seperti apa sih gitu, yang bagaimana gitu. Kalau ekonomi syariah mungkin bisa dijelaskan gitu Pak. Baik, sahabat PTA yang saya hormati, sebenarnya secara singkat ekonomi syariah ini bisa kita definisikan sebagai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah itu adalah prinsip yang dibangun berdasarkan hukum Islam, yang kita yakini di dalam bermuamalah ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan, sekaligus menolak maisir, riba, gharar, zalim dan sebagainya. Jadi itu satu prinsip yang dibangun oleh agama Islam ya, di dalam membangun ekonominya. Dan ternyata di dalam sejarah ketika terjadi krisis moneter kemarin ya, ternyata prinsip-prinsip syariah ini lebih teruji di tengah-tengah prinsip konvensional yang hampir saja tumbang. Tetapi ekonomi yang dibangun dengan prinsip syariah ini lebih relatif bisa bertahan menghadapi gempuran resesi ekonomi, Mbak. Iya, berarti bisa dibilang prinsip syariah ini sahabat PTA menenteramkan ya Pak ya, nyaman begitu. Tentu saja karena konsep ini merupakan konsep yang diambil dari prinsip-prinsip syariah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tentu bagi seorang Muslim ini merupakan suatu ketenangan tersendiri ketika di dalam hidup dinaungi oleh hukum Islam, bermuamalah secara hukum Islam. Iya, kalau kita lihat sekarang beberapa tahun terakhir ini juga ekonomi syariah nampaknya mulai menggeliat ya di Indonesia ya Pak ya. Betul, jadi makin lama makin menampakkan kegairahan bahwa kita di dalam bermuamalah di dalam ekonomi syariah, karena setiap tahun kegiatan-kegiatan ekonomi syariah ini semakin menunjukkan kegembiraannya, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan maksud saya, karena di dalam menggunakan perbankan syariah misalnya, ini tidak hanya terbatas pada orang-orang Muslim. Jadi orang-orang non-Muslim juga banyak yang tertarik untuk dengan perbankan yang berprinsip syariah ini karena dinilai lebih adil itu. Iya, betul sekali. Kalau kita melihat dari ruang lingkupnya nih Pak Imron, ekonomi syariah, mungkin kalau kita orang awam bicara tentang ekonomi syariah yang tercetus di kepala itu seperti saya sendiri ya, pasti pikirnya langsung bank syariah gitu. Ini memang masuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah ya. Selain itu apa lagi Pak? Baik Mbak Lofi dan sahabat PTA, bahwa istilah ekonomi syariah atau bank syariah atau bank Islam ini di Indonesia mulai diperkenalkan sejak lahirnya Bank Muamalah Indonesia ya. Iya. Kemudian disusul dengan regulasi tentang bank berprinsip bagi hasil yang kemudian lahir, berlanjut terus sampai kemudian lahir Undang-Undang Nomor 21 tahun
2008 tentang perbankan syariah. Sudah ada undang-undangnya sendiri. Sudah ada undang-undangnya. Jadi tentang kaitannya dengan peradilan agama sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kita mendapatkan amanah untuk menangani menyelesaikan sengketa tentang ekonomi syariah. Ya. Memang pada awalnya di dalam undang-undang ini ada terbuka masih pilihan hukum. Di dalam proses litigasinya bisa diselesaikan di peradilan agama atau di peradilan umum. Tapi kemudian dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2012, sengketa ekonomi syariah ini mutlak menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Oleh karena itu sangat bersyukur sekali kita hidup di Indonesia ini dapat bermuamalah, dapat berkegiatan sesuai dengan hukum dan keyakinan agama kita, sekaligus juga ketika terjadi sengketa menjadi diselesaikan di peradilan agama. Jadi berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ruang lingkup ekonomi syariah itu banyak sekali Mbak Lobia. Banyak ternyata, nggak cuma sebatas bank ya Pak ya. Yang pertama itu perbankan syariah. Ya. Perbankan syariah ini adalah perbankan yang dijalankan prosesnya berdasarkan prinsip syariah. Memang pada awalnya di dalam lembaga perbankan itu pada masa transisi ada yang namanya dual banking ya. Dalam satu lembaga perbankan membuka window syariah dan otomatis window konvensional yang sudah ada. Tapi kemudian perjalanan waktu, kemudian masing-masing lembaga perbankan ini ada yang suspense, ya kemudian di mandiri, kemudian sampai terakhir ini untuk lembaga perbankan syariah yang BUMN sudah menghimpun di dalam bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Merger baru saja merger belum lama ini. Jadi perbankan syariah ini tentu saja prinsip-prinsip yang digunakan adalah prinsip berdasarkan syariah. Nah, seperti masalah akad mudharabah, ya. Kemudian musyarakah. Nah, itu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apa yang prinsipnya di situ? Yang jelas di situ tidak ada yang namanya interest ataupun riba atau bunga. Makanya istilah yang diperkenalkan adalah nasabah dan bank. Nah, bukan kreditor dan debitor lagi. Ya. Karena kalau istilah debitor dan kreditor ini selalu merujuk kepada apa yang namanya bunga. Sedangkan di dalam syariat Islam tidak mengenal dan justru melarang apa yang dinamakan praktek bunga. Kemudian di dalam perbankan syariah juga cirinya itu adalah meniadakan gharar. Apa yang gharar itu adalah satu penipuan. Ya, makanya ketika di dalam bermuamalah, ketika ada cacat dalam suatu barang yang dijual tidak boleh disembunyikan. Karena kalau itu disembunyikan berarti dia gharar, ada tipuan. Kemudian ada yang kemudian tidak mengenal prinsip yang dinamakan maisir, untung-untungan. Nah, untung-untungan di dalam prinsip syariat Islam itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu jual beli yang mengandung faktor untung-untungan itu tidak dikenal, termasuk juga di dalam perbankan syariah. Begitu Mbak Lobi. Kalau selain perbankan nih Pak, ada lagi nggak sih Pak ruang lingkup yang juga diatur dari ekonomi syariah ini? Ada. Kalau kita melihat selain perbankan syariah ada yang namanya lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah ini merupakan lembaga keuangan untuk memberikan permodalan kepada usaha-usaha mikro. Ya, tentu saja ketika memberikan permodalan karena prinsipnya adalah menggunakan syariah juga tidak dikenal dengan namanya bunga. Maka dikedepankan adalah prinsip bagi hasil. Jadi lembaga mikro syariah ini ada yang dalam bentuk lembaga perbankan dan ada juga yang non perbankan. Yang non perbankan ini biasanya kita Mbak Novi sudah dan sahabat PTA semua sudah banyak kita kenal dan kita familiar. Yang namanya seperti Baitul Mal wa Tamwil, BMT. BMT, kita kenalnya BMT ini biasanya kebanyakan masih berbadan hukum koperasi. Mereka bentuknya adalah non bank, tapi juga dia dalam ruang lingkup sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Apa ini diatur juga Pak dalam undang-undang? Di dalam undang-undang itu disebutkan di antara yang menjadi kewenangan
peradilan agama itu adalah lembaga keuangan mikro syariah. Jadi bentuk lembaga keuangan mikro ini banyak sekali. Yang prinsipnya adalah kegiatan itu didasarkan pada prinsip syariah. Jadi ketika mereka melakukan akad, ya, kalau akad itu selalu tertulis, maka di situ ada klausul bahwa akad ini didasarkan pada prinsip syariah. Tentu saja prinsip syariah itu yang sudah kita sebutkan tadi, terhindar, terbebas dari apa yang namanya maghrib dalam singkatan itu, maisir, gharar, riba. Nah, maisir, gharar, riba itu tidak ada, tidak dikenal. Makanya ketika memberikan bantuan permodalan juga harus terbebas dari itu dan benar-benar didasarkan kepada prinsip hukum Islam. Hukum Islam. Itu kalau di bidang finansial perbankan. Lalu kalau investasi, ada nggak sih Pak yang juga masuk dalam ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah ini? Di dalam investasi juga bisa yang namanya permodalan syariah. Ada juga ya Pak? Ada juga. Jadi prinsip-prinsipnya yang namanya investasi juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, ya. Makanya kebanyakan yang dikembangkan di dalam prinsip investasi adalah seperti dalam bentuk mudharabah. Mudharabah itu adalah antara pemodal dengan pekerja melakukan kerjasama, ya, kerjasama yang pemodal bermodalkan modal, yang pekerja bermodalkan tenaga, ya, tenaga itu namanya akad mudharabah, ya, itu prinsip. Kemudian ada yang namanya syirkah, ya. Syirkah itu masing-masing apa namanya punya modal, masing-masing punya modal, nanti juga di nisbahnya bagi hasilnya sudah ditentukan dalam perjanjian di situ. Jadi itu semua dalam konteks ekonomi syariah. Mudah-mudahan nanti pada waktu yang akan datang juga bisa kita lanjutkan, karena memang kayaknya waktu yang diberikan oleh TV Sahabat PTA ini kayaknya sangat sedikit sekali Mbak Lofi. Ya. Baik, mungkin untuk sesi ini kita batasi sampai di sini dulu kali ya Pak, karena ini terlalu panjang nanti kalau misalnya kita membahas ini. Menarik sekali Sahabat PTA, jadi seperti tidak ada habis-habisnya kalau kita membahas mengenai ekonomi syariah, begitu ya Pak Imron ya? Betul. Jadi saya sendiri pengalaman ketika awal berkenalan dengan ekonomi syariah, awalnya apa sih gitu, bedanya antara konvensional dan syariah. Ternyata setelah kita selami, menarik. Menarik karena ini secara nggak langsung menunjukkan kekayaan khazanah, ya, hukum Islam. Ternyata Islam ini yang dinamakan syumul, mencakup semua kehidupan, dari orang mulai lahir, orang bermuamalah, berinteraksi sampai nanti orang meninggal. Ternyata semua sudah diatur di dalam syariat Islam. Betul kalau kita mengatakan bahwa semakin lama kita mendalami ekonomi syariah semakin menarik. Tapi waktu jualah Mbak, kami menyadari. Juga yang harus membuat sesi diskusi sharing kita tentang ekonomi syariah ini harus berakhir sementara waktu. Terima kasih. Ya. Baik Sahabat PTA, untuk sesi sosialisasi mengenai kewenangan peradilan agama dalam ekonomi syariah ini harus kita akhiri dulu. Dan terima kasih untuk Sahabat PTA sudah bersama dengan kita selama beberapa waktu ini. Dan insya Allah kita akan bertemu dalam sesi berikutnya, masih dalam sosialisasi kewenangan peradilan agama dalam lingkup ekonomi syariah. Terima kasih. Kami berdua mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.